terkasih dalam Tuhan, saat ini kita akan mulai persekutuan doa malam kita. Sebelumnya, saya masih tak mengingatkan jika jemaat ada pokok doa tambahan yang mau didoakan, harap hubungi contoh saya di nomor 0822 9462 9766. Saat ini kita akan memulai persekutuan doa kita dengan bersaat teduh. Amin. Kita angkat pujian kita yang pertama, ini Wo Tong Sing. Lagu pujian ini intinya adalah Tuhan berjalan bersamaku, baik dalam keadaan suka maupun duka. Kita sama-sama mengangkat pujian ini. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapak Ibu surga, terpujilah namamu pada malam hari ini Bapak. Kembali kami bisa berkumpul bersama untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, untuk berdoa bersama dan untuk mempelajari sebagian daripada firman Tuhan. Bapak, biarlah Roh Kudus memberikan kami hati yang penuh dengan konsentrasi untuk mengikuti, untuk mendengarkan dan merenungkan akan firman Tuhan. Bapak, kami serahkan waktu ini hanya ke dalam pimpinan-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu menenangkan hati kami, dan biarlah apa yang kami dengar adalah berasal daripada Tuhan. Dan Engkau sendiri melalui firman Tuhan, Engkau berbicara kepada kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita malam hari ini akan melanjuti kisah bagaimana Musa fight dengan Firaun. Bagaimana Musa memperjuangkan supaya bangsa Israel bisa keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Malam hari ini kita akan melanjuti di Keluaran pasal 9. Keluaran pasal 9. Kita ikuti bersama-sama kisahnya dari tahap demi tahap. Bagaimana perjuangan Musa melawan Firaun ini. Malam hari ini yaitu di bagian kelima, di Keluaran pasal 9. Mari kita baca bersama-sama, kita ikuti jalan ceritanya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan berbicaralah kepadanya. Beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku.
Sebab jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang, kuda keledai, unta, lembu sapi, dan kambing domba akan kena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Selanjutnya Tuhan menentukan waktunya, firman-Nya, besoklah Tuhan akan melakukan hal itu di negeri ini. Dan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya. Segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Lalu Firaun menyuruh orang ke sana, dan sesungguhnya lah dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati, tetapi Firaun tetap mengeraskan hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, inilah salah satu sejenis penyakit sampar, ya, yang pada saat itu menyerang manusia dan juga menyerang ternak-ternak yang ada. Inilah suatu hukuman Tuhan bagi bangsa Mesir yang berkeras hati, yang tidak mau membiarkan bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, atau tidak membiarkan bangsa Israel untuk menyembah Allahnya. Kita lanjutkan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, ambillah jelaga dari dapur peleburan serangkup penuh, dan Musa harus menghamburkannya ke udara di depan mata Firaun. Maka jelaga itu akan menjadi debu meliputi seluruh tanah Mesir, dan akan menjadi bara yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara, maka terjadilah bara yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang, sehingga ahli-ahli itu tidak dapat tetap berdiri di depan Musa karena bara-bara itu. Sebab ahli-ahli itu pun juga kena bara sama seperti semua orang Israel. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, inilah Tuhan menggunakan apa yang tadi disebutkan di atas tadi, serangkup jelaga dari dapur peleburan itu dipakai Tuhan untuk menghukum bangsa Mesir. Jadi kita biasa kalau dalam satu pabrik ya, di dalam satu pabrik mereka mengadakan peleburan, lalu asap-asapnya itu yang keluar dari corong yang begitu tinggi, yang sangat hitam sekali, kemudian itu menumpuk menjadi sejenis arang-arang kecil, lalu itulah yang dipakai Tuhan. Dan Tuhan menyuruh Musa untuk mengambil itu sebanyak serangkup penuh, yaitu mungkin satu ember penuh gitu ya. Lalu Tuhan menyuruh Musa menebarkannya ke langit atau melemparnya ke langit, lalu berubahlah menjadi bara-bara yang menghinggap di tubuh manusia ataupun tubuh hewan yang ada. Akhirnya semua yang menderita, secara khusus untuk bangsa Mesir. Nah, inilah jenis bara tersebut. Bara itu banyak jenisnya, kan? Kalau di sini yang saya ambil contoh adalah bara tulang, bara tulang yang kemudian terus menyerang punggung dari seorang laki-laki ini. Ataupun ada bara-bara yang di sekitar sini. Ada bara yang menyerang wajah, ini bara rahang namanya, membuat dia cembung gitu ya, membengkak dan seperti gelembung gitu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini kalau kita rasakan, wah, begitu menderita, bukan? Dan semua manusia kena akan penyakit bara ini. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, inilah hukuman bagi mereka yang mengeraskan hatinya, bagi mereka yang melawan, yang memberontak pada Tuhan. Dan masih banyak lagi, dan kita akan melihat bagaimana Musa berjuang dan bagaimana kuasa Tuhan
menghukum bangsa Mesir. Selanjutnya di ayat ke-13, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Nah, di ayat ke-13 ini kembali diulang dengan satu kalimat yang sama yang sebelumnya kita sudah baca, yaitu apa? Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Artinya kalimat ini sangat penting, nanti kita lihat. Sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu dan terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Artinya bahwa tidak ada Allah lain selain Allah pencipta alam semesta. Bukankah sudah lama aku dapat mengacungkan tanganku untuk membunuh engkau dan rakyatmu dengan penyakit sampar, sehingga engkau terhapus dari atas bumi. Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di sini kita melihat ternyata Tuhan masih mempunyai belas kasihan. Tuhan masih peduli dan kepada manusia. Oleh sebab itu Tuhan memberikan kesempatan dan kesempatan untuk bertobat. Di dalam setiap apa yang kita saksikan, kekuatan-kekuatan yang daripada Tuhan, kuasa mujizat yang terjadi di dalam kehidupan kita, dengan satu tujuan, Tuhan ingin kita bertobat dan untuk selalu memasyurkan namanya di muka bumi ini. Ayat 17, engkau masih selalu menghalangi umatku sehingga engkau tidak membiarkan mereka pergi. Sesungguhnya besok kira-kira waktu ini aku akan menurunkan hujan es yang sangat dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di Mesir sejak Mesir dijadikan sampai sekarang ini. Oleh sebab itu, terangmu dan segala yang kau punyai di padang, suruhlah dibawa ke tempat yang aman. Semua orang akan dan segala hewan yang ada di padang dan tidak pulang berkumpul ke rumah akan ditimpa oleh hujan es itu sehingga mati. Maka siapa di antara para pegawai Firaun yang takut kepada firman Tuhan menyuruh hamba-hambanya serta ternaknya lari ke rumah. Tapi siapa yang tidak mengindahkan firman Tuhan meninggalkan hamba-hambanya serta ternaknya di padang. Jadi di sini intinya adalah bahwa taatilah perintah Tuhan. Jangan melawan. Kalau itu sebuah perintah, apalagi perintah daripada Tuhan, jangan main-main. Kita harus serius menanggapinya. Jangan anggap sepele. Ayah itu hanya catatan ayat itu kan kejadian perjanjian lama. Sekarang nggak ada lagi. Oh, hati-hati Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ya, Tuhan mendengar, Tuhan melihat. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya hujan es turun di seluruh tanah Mesir, menimpa manusia dan binatang dan menimpa tumbuh-tumbuhan di padang di tanah Mesir. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan gurun dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi, dan Tuhan menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir. Dan turunlah hujan es beserta api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es itu, terlalu dahsyat seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Mesir sejak mereka menjadi suatu bangsa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ini kira-kira ya gambaran hujan es yang terjadi dan juga hujan api yang menerpa bangsa Mesir secara khusus. Ya. Inilah hukuman Tuhan yang semakin dahsyat dan semakin dahsyat. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dari tulah pertama hingga tulah saat ini ya Pak, kita lihat itu hukumannya semakin dahsyat, semakin parah, semakin berat. Artinya kalau kita tidak mau mendengarkan Tuhan, kita bermain-main dosa ataupun kita sering mempermainkan Tuhan, hukuman itu akan semakin berat yang akan kita alami.
Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bertobatlah selagi Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang di seluruh tanah Mesir, dari manusia sampai binatang, juga segala tumbuh-tumbuhan di padang ditimpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Hanya di tanah Goshen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Luar biasa bukan? Tanah Goshen masih bagian dari Mesir, masih dalam pemerintahan Raja Firaun. Tanah Goshen dibedakan, dilindungi dari kaum bangsa Mesir. Sehingga di sini tercatat ya, hanya di tanah Goshen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Luar biasa, sangat ajaib sekali. Ya, kita bisa bayangkan, ya, di sebelah sana mungkin ya beberapa meter, tidak ada batasannya. Ini adalah bagian dari tanah Goshen. Itu semuanya cerah, tidak terjadi apa-apa. Sedangkan di sebelahnya tanah Mesir yang lain, itu terjadi hujan es dan hujan api. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata kepada mereka, "Aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar, tetapi aku dan rakyatku lah yang bersalah." Akhirnya Firaun mengakui dosa, menyadari dosa. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, nanti kita lihat apakah pengakuan Firaun ini sungguh-sungguh dari hatinya, ataukah dia hanya berlagak supaya malapetaka yang dialami ini segala berlalu. Kita akan lihat. Berdoalah kepada Tuhan, guru yang sangat dahsyat, dan hujan es itu sudah cukup, maka aku akan membiarkan kamu pergi, tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi. Dan berkatalah Musa kepadanya, "Sekeluar aku dari kota ini, aku akan mengembangkan tanganku kepada Tuhan. Guru akan berhenti dan hujan es tidak akan turun lagi. Supaya engkau mengetahui bahwa bumi adalah milik Tuhan." Bumi adalah milik Tuhan. Artinya bumi ini adalah di dalam kuasanya Tuhan. Tuhan mau bagaimana, itu hak Tuhan. Jadi kita tidak bisa berlagak, kita tidak bisa macam-macam. Oke? Jadi kita harus patuh dan taat akan perintah Tuhan. Tetapi tentang engkau dan para pegawaimu, aku tahu bahwa kamu belum takut kepada Tuhan Allah. Bahwa kamu belum takut kepada Tuhan Allah. Tanaman rami dan zelai telah tertimpa binasa, sebab zelai itu sedang berbulir dan rami itu sedang berbunga. Tetapi gandum dan sekwai tidak tertimpa binasa, sebab belum lagi musimnya. Lalu keluarlah Musa dari kota itu, meninggalkan Firaun, dikembangkannya lah tangannya kepada Tuhan, maka berhentilah guru dan hujan es, dan hujan tidak tercurah lagi ke bumi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di sini disebutkan tanaman rami, jelai, apalagi gandum dan sekwai. Nah, inilah tanaman-tanaman yang menjadi bahan pokok makanan pada saat itu. Ya, semacam apakah itu? Seperti ini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Inilah tanaman rami, ya, yang disebutkan tanaman rami. Kalau kita selama ini tahu, ini saya dapatkan, saya temukan di Google. Lalu jelai. Nah, dikatakan bahwa tanaman rami dan tanaman jelai ini sudah binasa, sudah habis karena hujan es tersebut, karena hujan api tersebut. Hanya tanaman gandum dan tanaman sekwai belum, karena belum musimnya, belum tumbuh pada saat kejadian itu terjadi. Nah, jadi keempat tanaman ini adalah bahan pokok yang dipakai, yang dimakan oleh bangsa pada saat itu. Jadi ini sangat penting sebenarnya bagi kehidupan mereka. Kalau ini sudah binasa, sudah punah, habislah mereka. Mereka akan menghadapi kelaparan yang luar biasa.
Tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan es dan guru telah berhenti, maka teruslah ia berbuat dosa. Ia tetap berkeras hati, baik ia maupun para pegawainya. Berkeraslah hati Firaun, sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi seperti yang telah difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, inilah sifat kita manusia. Pada saat bencana datang, penyakit datang, kesusahan datang, penderitaan menimpa kita mohon ampun. Tuhan, ampunilah saya. Tuhan, jauhkanlah malapetaka ini. Tuhan, mulai kita cari Tuhan. Mohon belas kasih Tuhan. Mohon Tuhan supaya melepaskan kita dari penderitaan hidup ini. Tetapi setelah Tuhan lepaskan, Tuhan lindungi, Tuhan jauhkan mara bahaya di dalam hidup kita, apa yang kita lakukan? Kita kembali melakukan hal yang tidak. Kita kembali berdosa di hadapan Tuhan. Kita lupa apa yang selama ini Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Inilah tabiat manusia. Inilah kekerasan hati manusia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bertobatlah. Jangan bermain-main dengan dosa. Jangan mempermainkan Tuhan. Jangan berpikiran, gak apa-apa lah saya sekarang berdosa, nanti Tuhan pasti mengampuni. Jangan berpikiran seperti itu. Ada satu kali mengatakan, jangan mengulangi kesalahan yang sama. Ingat itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau kita sudah diberi kesempatan bertobat, artinya kalau kita dulunya mencuri, kita diberi kesempatan bertobat, janganlah mencuri lagi. Kalau dulunya kita sering emosi, kita suka berbohong, kita diberi kesempatan bertobat, janganlah mudah emosi dan jangan suka berbohong lagi. Berubahlah, Tuhan terus berubah di dalam pimpinan Tuhan. Itulah maksudnya Tuhan memberikan kita kesempatan hingga pada hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kisah bangsa Mesir yang mengalami berbagai banyak ulah, ini sebagai satu teguran bagi kita manusia di zaman sekarang. Jangan sampai kejadian di tanah Mesir terulang lagi di dalam kehidupan kita saat ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dari perikop ini kita akan belajar beberapa poin, kita akan merenungkan beberapa poin, antara lain, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Ini yang saya katakan tadi, ada 2 kali, dan sampai ini disebutkan 2 kali, artinya bahwa pernyataan ini sangat penting. Artinya apa Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan? Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Ini perintah Tuhan. Ini keinginan Tuhan bagi umatnya. Artinya apa? Artinya bahwa Tuhan ingin kita datang beribadah. Tuhan ingin kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kenapa Tuhan selalu mengingatkan hari Minggu jangan lupa ibadah. Walaupun di tengah-tengah kesibukan kita, jangan lupa ibadah. Bahkan di dalam 10 hukum Taurat juga sudah Tuhan ingat dan tegaskan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jangan melalaikan ibadah. Ambillah selalu kesempatan yang ada untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Kemudian yang kedua, Allah membuat perbedaan antara bangsa Mesir dengan umat Tuhan. Di sini berbicara kepada kita bahwa kita umat Tuhan berbeda dengan orang lain. Oleh sebab itu ada satu statement yang mengatakan berani tampil berbeda. Itu yang diharapkan kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan harus berani tampil beda. Kalau mereka suka mencuri, kita tidak. Kalau mereka suka berbohong, suka menipu, kita tidak. Oke?
Jadi artinya bahwa kita harus berani tampil beda. Jangan gengsi. Jangan karena mereka begitu, kita yang tidak mengikuti mereka akhirnya membuat kita gengsi. Kita takut kepada mereka. Tidak. Kita harus berani tampil beda. Orang percaya, orang yang taat kepada perintah Tuhan. Jika orang-orang yang belum percaya mereka suka merokok dan kebiasaan hidup mereka suka merokok, kita sebagai anak Tuhan jangan merokok. Jangan karena mereka merokok, aku gengsilah, masa aku gak ikut mereka merokok. Jangan. Harus berani. Pada saat ditawari rokok, sorry, saya tidak merokok. Itu baru anak Tuhan. Saudara-saudara yang berkasih dalam Tuhan, Allah membuat perbedaan antara bangsa Mesir dengan umat Tuhan. Hanya umat Tuhan yang dilindungi. Hanya umat Tuhan yang dijaga. Hanya umat Tuhan yang dipersiapkan sebaik-baiknya bagaimana untuk menghadapi hidup-hidup yang penuh dengan penderitaan ini. Kita lanjutkan yang ketiga, dewa-dewa bangsa Mesir tidak sanggup mendatangkan bencana. Dalam kisah ini juga membuktikan kepada kita pada saat tulah-tulah ini terjadi bagi bangsa Mesir. Walaupun dikatakan di dalam bangsa Mesir ada para ahli-ahli, artinya ada ahli sihir. Mereka gak sanggup melakukan apa yang sudah Tuhan lakukan. Kenyataannya apa yang terjadi? Tanah Goshen aman, terhindar dari segala malapetaka yang terjadi, terhindar dari tulah-tulah yang terjadi. Ini membuktikan dewa-dewa bangsa Mesir tidak sanggup, tidak ada kuasa. Karena mereka memang gak berkuasa, hanya Tuhan satu-satunya yang berkuasa. Dewa-dewa bangsa Mesir tidak sanggup mendatangkan bencana terhadap umat Allah. Kalaupun bencana datang di tengah-tengah kehidupan umat Allah, Tuhan akan jaga, Tuhan akan lindungi, Tuhan akan memberikan kekuatan untuk menghadapi bencana tersebut. Selanjutnya, dalam apa yang barusan kita baca tadi, kisah itu, di situ juga menyatakan kepada kita hanya ada satu Allah. Hanya ada satu Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini kita tidak bisa memungkirinya. Walaupun di dalam benak kita, walaupun di dalam pemahaman kita begitu banyak dewa yang ada, begitu banyak Tuhan-Tuhan yang ada di sekeliling kita. Tetapi saya ingin tegaskan, hanya ada satu Allah, yaitu Allah pencipta alam semesta. Dia yang adalah dari awal dan yang akhir. Dia yang tidak binasa. Dia yang ada untuk selama-lamanya. Dan hanya Dialah Allah yang hidup sampai saat ini, yang memperhatikan kita manusia. Yang kelima, bumi adalah milik Tuhan. Tadi juga sudah disebutkan. Bumi kita ini adalah milik Tuhan karena Dia yang menciptakannya. Hanya yang menciptakannya lah mempunyai kuasa memilikinya. Jadi bumi termasuk manusia dan segala yang ada di dalamnya semuanya adalah milik Tuhan. Artinya apa yang terjadi ataupun Tuhan mau bagaimana terhadap dunia ini, terhadap bumi ini, itu adalah hak Tuhan karena itu adalah milik Tuhan. Kita manusia tidak layak ataupun tidak pantas untuk memberontak ini dan itu, tidak. Semuanya ada di dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan mau bagaimana, itu hak Tuhan. Kita sebagai manusia ciptaannya sendiri hanya perlu taat dan patuh. Dosa manusia terbesar yaitu tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, inilah kelemahan kita hingga pada saat ini. Dosa manusia terbesar yaitu tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan. Seperti Raja Firaun, tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan, tidak menghormati Tuhan. Kalau dia memiliki hati yang takut kepada Tuhan, maka dia tidak akan main-main. Dia akan taat akan perintah Tuhan. Tuhan sudah memerintahkan untuk melepaskan bangsa Israel, seharusnya dia segera melepaskan bangsa Israel. Demikian juga dengan kita sebagai umat Tuhan. Kalau kita tidak memiliki hati yang takut kepada Tuhan,
maka segala perbuatan dosa akan kita lakukan. Kalau kita tidak menghormati Tuhan, maka hal-hal ataupun tindakan-tindakan yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita akan mudah melakukannya, akan dengan gampang melakukannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada malam hari ini melalui kisah ini diingatkan kembali kepada kita, marilah kita menanamkan hati yang takut akan Tuhan, hati yang hormat kepada Tuhan, hati yang hormat kepada kedaulatan Tuhan, bahwa Tuhan punya hak di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan pada malam hari ini kita semakin diberkati, semakin dibentuk, semakin dipimpin bagaimana kita seharusnya menjalani hidup kita yang penuh dengan penderitaan ini dengan status anak Tuhan, dengan status umat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan biarlah apa yang sudah kita dengar, kita bukan hanya mendengarkan saja, marilah kita melaksanakannya di dalam hidup kita, sehingga hidup kita semakin bertumbuh, semakin berbuah, menjadi saksi dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang masih Tuhan berikan. Terima kasih untuk kisah yang sudah kami dengar pada malam hari ini. Biar Engkau yang terus berbicara kepada kami, mengajar kami, membimbing, memimpin, sehingga hidup kami sepenuhnya adalah milik Tuhan, dan kami selalu berada di jalan yang benar. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami hanya di dalam pimpinan. Kami berdoa dan ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebelum kita mengangkat doa-doa kita, mari kita angkat pujian yang kedua, Waktu Tuhan. Ada waktunya kita
mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan dan perlindungan Tuhan kepada kita hingga saat ini. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan, pada saat ini kami bersyukur untuk kasih setiamu dan perlindungan Tuhan kepada kami sepanjang 1 minggu yang lalu. Biar Tuhan Kau terus melindungi kami dan memberkati kami di 1 minggu ke depannya Bapa. Beri kami kesehatan yang baik dan biarlah Tuhan Kau terus mengcover kami, jauhkan kami dari virus COVID-19. Dan kiranya Tuhan kami selalu merasakan kasih dan berkat Tuhan dalam setiap napas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang kedua, kita berdoa bagi bangsa dan negara kita. Yang pertama, kita berdoa untuk kebijakan pemerintahan agar dapat mengutamakan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, kita berdoa agar seluruh warga Indonesia dapat selalu bersikap waspada dan bijaksana dalam menanggapi penyebaran COVID-19. Yang ketiga, kita berdoa agar Medan tidak berada lagi dalam zona merah, sehingga ibadah dan sekolah boleh dilaksanakan secara tatap muka. Yang keempat, kita berdoa bagi situasi Indonesia yang sedang tidak kondusif karena banyak demo yang sedang terjadi. Kita doakan agar pemerintah bisa meredakan situasi saat ini. Tuhan, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, biarlah Engkau memulihkan bangsa kami. Pada saat ini kami menyerahkan untuk setiap pemerintahan yang ada. Biar Tuhan Kau memberkati anggota pemerintahan agar mereka diberikan hikmat dan kebijaksanaan, agar mereka dapat mengutamakan kesejahteraan rakyat dalam setiap pengambilan keputusan mereka. Dan biar Tuhan Engkau melembutkan setiap hati warga negara Indonesia agar dapat selalu bersikap waspada dan bijaksana dalam menanggapi penyebaran virus COVID-19, sehingga setiap warga negara Indonesia boleh patuh dan taat terhadap protokol kesehatan yang ada. Tuhan, kami rindu khususnya untuk Kota Medan, agar Kota Medan tidak berada lagi dalam zona merah, sehingga Bapak setiap aspek dalam kehidupan ini, baik itu ibadah, sekolah, dan setiap lapangan pekerjaan, kami boleh melaksanakannya secara tatap muka ya Bapak, bukan secara online lagi. Dan Tuhan, kami menyerahkan untuk situasi Indonesia pada saat ini yang sedang tidak kondusif. Tuhan, kami menyerahkan untuk setiap pendemo. Biar Tuhan Kau lembutkan hati mereka, Kau beri mereka hikmatnya Bapa agar mereka boleh tidak terhasut oleh hal-hal yang tidak benar. Dan biarlah pemerintahan juga boleh segera meredakan situasi ini, sehingga Bapak masyarakat yang ada tidak menjadi sasarannya ya Bapak. Tuhan, kami menyerahkan kota kami, negara kami ke dalam kuat kuasa-Mu. Biar Tuhan Kau mengampuni kami dan Kau terus tetap berbelas kasihan kepada kota kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa untuk gereja kita GMI Titus. Yang pertama, kita berdoa agar ibadah normal dapat segera dilaksanakan. Yang kedua, kami terus meminta dukungan doa agar tim rekaman ibadah online saya dan Australia ini boleh diberi kekuatan dan kesehatan selalu. Yang ketiga, mari kita menyerahkan untuk pengkhotbah di kebaktian ibadah online minggu ini, biar Tuhan memberkati Bu Suwira. Tuhan, pada saat ini kami berdoa menyerahkan gereja kami GMI Titus. Tuhan, kami rindu ibadah normal boleh segera dilaksanakan. Biar Tuhan Kau memimpin agar kerinduan kami suatu hari virus corona ini boleh segera berlalu ya Bapak, sehingga kami boleh kembali beribadah seperti dulu kala. Dan Tuhan, kami ucap syukur ya Bapak, di masa pandemi ini Engkau masih memberikan kami talenta. Dan biarlah Tuhan Kau memakai talenta yang tak seberapa ini untuk boleh menjadi saluran berkat Tuhan. Dan biarlah Tuhan Kau berkati saya sendiri dan Australia ini, agar Tuhan beri kesehatan yang baik, beri kekuatan yang Bapak, bahkan hikmat kepintaran, sehingga kami boleh tetap setia dalam tim rekaman ibadah online. Tuhan, kami juga menyerahkan hamba-Mu Bu Suwira. Tuhan, kami menyerahkan untuk persiapan khotbah dan semua hal yang harus dipersiapkan Bu Su untuk ibadah online minggu depan. Ya Tuhan, Kau berkati ya Bapak, agar ibadah online nantinya setiap jemaat juga boleh mengikutinya dengan setia. Dan biar Tuhan Engkau boleh memakai Bu Su sebagai saluran berkat Tuhan, perpanjangan Tuhan, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saat ini kita menyerahkan untuk sekolah PKN 11, kita menyerahkan untuk kepala sekolah, guru, staf, dan seluruh pekerja yang ada di metode 11 agar terhindar dari bahaya virus COVID-19. Yang kedua, kita terus mendoakan agar kerjasama antara orang tua dan pihak sekolah dalam masa pandemi ini boleh terjalin dengan baik dan harmonis.
dan orang tua juga boleh diberi kesabaran dalam membimbing anak-anak belajar online di rumah. Yang ketiga, kita berdoa untuk kerinduan kita agar proses pembukaan SMA di metode 11 agar segera terwujud. Tuhan, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu, kami menyerahkan untuk sekolah metode 11 di atas kuasa-Mu. Tuhan, kami menyerahkan untuk setiap kepala sekolah yang ada, guru, staf, dan seluruh pekerja yang ada di metode 11. Tuhan, terus cover kami, hindari kami dari bahaya COVID-19. Dan bila Tuhan, kami juga boleh diberi hikmat, kebijaksanaan, kesabaran di masa pandemi ini. Sehingga Bapak, hubungan kerjasama antara kami, pihak sekolah, dan orang tua murid juga boleh berjalan dengan baik ya Bapak. Beri kesabaran kepada setiap orang tua yang harus membantu setiap kami guru-guru dalam proses pembelajaran online. Tuhan, kami menyerahkan kerinduan kami agar suatu hari proses pembukaan SMA metode 11 boleh terwujud ya Bapak. Dan setiap masa yang harus kami jalani, setiap tahap yang harus dijalani, biar Tuhan memberikan kekuatan dan melembutkan setiap orang-orang yang terlibat di dalamnya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saat ini kita menyerahkan untuk jemaat lansia yang ada di GMI Titus. Pertama kita berdoa untuk Ayla Kim, Ayla Iswan, Ayla Hancii, Mama Rafe, Aceh Bungkit dan istri, Aceh Ameng, Aceh Aweng, Aceh Hotcai, Mama Bu Eli, dan Mama Ciliting. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan sukacita kepada setiap jemaat lansia. Tuhan, pada saat ini kami kembali lagi datang ke hadapan-Mu. Kami berdoa untuk jemaat lansia GMI Titus. Kami menyerahkan untuk Ayla Kim, Ayla Iswan, Ayla Hancii, Mama Rafe, Aceh Bungkit dan istri, Aceh Ameng, Aceh Aweng, Aceh Hotcai, Mama Bu Eli, dan Mama dari Ciriting. Tuhan, kami menyerahkan ya Bapak, agar lansia yang ada di GMI Titus, Tuhan terus berikan kekuatan dan sukacita dalam menjalani setiap hari-hari mereka. Dan biar Tuhan, Engkau memberikan mereka kesehatan yang baik. Tuhan, kami menyerahkan agar Mama Ciriting, Tuhan beri kekuatan dan pemulihan yang baik, di mana kami tahu ya Bapak, kalau Mama Ciriting baru minggu yang lalu jatuh, biar Tuhan Kau memberikan penyembuhan dan Tuhan memberikan kekuatan kepada setiap yang merawatnya, khususnya untuk Ciriting. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ini kita doa khusus bagi jemaat GMI Titus. Yang pertama kita berdoa untuk saudari Erwita yang sedang dalam masa kehamilan. Yang kedua kita mengucap syukur untuk saudari Jessica yang sudah melahirkan semalam. Kita menyerahkan untuk pemulihan saudari Jessica dan kesehatan dari bayi. Yang ketiga kita berdoa untuk keluarga CIT yang dalam masa kedukaan, biar Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Yang terakhir kita menyerahkan untuk jemaat yang sedang bergumul dalam iman kepercayaan yang tidak didukung oleh keluarga untuk mengikuti Yesus, yang mengalami kekeringan rohani. Kiranya Tuhan membukakan jalan bagi mereka dan menguatkan mereka. Tuhan, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami menyerahkan untuk saudari kami Erwita yang sedang dalam masa kehamilan. Tuhan berkati saudari Erwita dan bayi agar mereka boleh sehat-sehat sampai pada saat melahirkan nantinya. Tuhan, jauhkan mereka dari virus COVID-19. Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk saudari kami Jessica yang sudah melahirkan. Tuhan, terima kasih kalau setiap proses boleh berjalan dengan baik. Tuhan, biar Engkau memberkati masa pemulihannya dan berkati untuk kesehatan bayinya. Dan biar Tuhan keluarga ini boleh Engkau pakai menjadi saluran berkat-Mu. Tuhan, kami terus menyerahkan untuk keluarga CIT. Tuhan, kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan agar keluarga CIT dalam masa-masa kedukaan ini mereka boleh diberi kekuatan dan penghiburan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk jemaat yang ada di GMI Titus. Mungkin mereka yang di masa pandemi ini mereka bergumul dengan iman kepercayaan mereka. Mereka yang mungkin mengalami kekeringan rohani. Mereka yang imannya tidak didukung oleh keluarga. Bila Tuhan Engkau terus membukakan jalan bagi mereka. Tuhan kuatkan mereka. Dan bila Tuhan Engkau terus mengirimkan orang-orang yang boleh menguatkan mereka dan boleh membimbing iman mereka. Sehingga mereka tidak ragu akan keberadaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saat ini kita akan berdoa untuk keluarga jemaat yang sedang sakit ataupun dalam proses pemulihan. Yang pertama, saya minta dukungan doa untuk kedua orang tua saya biar mereka boleh tetap sehat dan iman mereka boleh tetap bersandar kepada Tuhan. Yang kedua, kita berdoa untuk orang tua dari Cieni, Bapak Elcoy dan istri, biar Tuhan yang memenangkan iman mereka dan Bapak Elcoy kesannya boleh semakin hari semakin baik. Yang ketiga, kita berdoa untuk proses pemulihan Mama Calvin dan biar kita juga rindu Mama Calvin boleh dibenarkan di dalam Tuhan. Yang keempat, kita berdoa untuk Papa dari Willis, kita menyerahkan untuk kesehatannya dan biarlah
Papa Willis juga boleh dimenangkan di dalam Tuhan. Yang kelima, kita berdoa untuk proses pemulihan dari Mama Salvia, biar Tuhan yang menguatkan Mama Salvia, dan Mama Salvia juga boleh dimenangkan di dalam Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk setiap anggota keluarga ataupun jemaat yang sedang sakit atau dalam masa pemulihan. Tuhan, saya menyerahkan untuk kedua orang tua saya, biar Tuhan Kau memberikan mereka kesehatan yang baik, iman yang tetap kuat dan bersandar kepada Tuhan. Biar Tuhan Kau terus memberkati mereka. Tuhan, kami juga menyerahkan yang Bapak untuk keluarga dari Ci Yeni. Tuhan berkati untuk Bapak Yao Choi dan istri ya Bapak untuk keluarga Ci Yeni. Tuhan berkati iman mereka. Kami rindu suatu hari mereka boleh diselamatkan. Terlebih ya Bapak, Engkau berkati untuk kesehatan Bapak Yao Choi, biar kami rindu semakin hari Bapak Yao Choi boleh semakin baik ya Bapak. Dan kami juga menyerahkan untuk pemulihan Mama Calvin. Tuhan, biarlah Tuhan terus memberkati agar Mama Calvin boleh semangat dalam masa pemulihannya, dan dia boleh tetap kuat menjalani setiap masa pemulihannya ya Bapak. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk Papa Willis. Tuhan berkati agar Papa Willis boleh memiliki damai, sukacita, dan kesehatan yang baik. Bahkan kami rindu imannya juga boleh dimenangkan di dalam Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk pemulihan mamanya Sylvia. Tuhan berkati agar setiap pemulihan kesehatannya, Mama Sylvia boleh tetap kuat dan tetap semangat dalam menjalani setiap masa pemulihannya. Dan biar Tuhan, kami rindu Mama Sylvia suatu hari juga boleh dimenangkan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali berdoa untuk anggota keluarga jemaat yang sakit ataupun dalam masa pemulihan. Kita berdoa untuk saudari Julianti, adik ipar dari Bu Eli. Kita berdoa menyerahkan untuk proses kemoterapinya ke dalam tangan kuasa Tuhan, dan biar imannya juga boleh dimenangkan di dalam Tuhan. Baru kita menyerahkan untuk IMF yang ada di Marendal, proses penyembuhan pembengkakan yang ada di bagian perut, biar Tuhan memberikan IMF keberanian dalam menjalani setiap masa yang ada. Kita juga menyerahkan untuk Mama Bok Suwira, biar Tuhan memberkati untuk kesehatannya dalam masa indahnya Mama Bok Su tetap boleh bersandar kepada Tuhan. Kita juga menyerahkan untuk kakak dari CIT, saudari Nini, biar Tuhan yang memenangkan imannya juga, dan kesehatannya boleh semakin hari semakin baik. Kita juga menyerahkan untuk keluarga Chontotea. Kita menyerahkan khususnya untuk papanya, untuk Papa Chontotea boleh semakin hari semakin sehat. Kita menyerahkan kesehatan kedua orang tuanya ke dalam tangan Tuhan. Terakhir, kita menyerahkan untuk pemulihan kesehatan Bu Susi, biar Tuhan berkati agar Bu Susi boleh semakin hari semakin baik. Tuhan, pada saat ini kami kembali lagi datang ke hadapan-Mu. Kami menyerahkan untuk setiap keluarga jemaat anggota yang sedang sakit ataupun dalam masa pemulihan. Tuhan, kami menyerahkan untuk Ci Juliati. Biar Tuhan Kau memberkati setiap masa proses kemoterapinya. Ci Juliati boleh diberi kekuatan dan semangat dalam menjalaninya. Dan biar Tuhan Engkau juga memberkati agar Ci Juliati boleh imannya boleh dimenangkan di dalam Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan untuk Ai Mehwa yang ada di Marenda. Tuhan berkati untuk proses pemulihan pembengkakan di peluknya. Dan Tuhan, Ai Mehwa boleh Tuhan berikan keberanian dan kekuatan. Tuhan boleh ikut serta dalam setiap proses yang harus dijalaninya. Tuhan, kami menyerahkan untuk Mama Bok Suwira. Biarlah Tuhan Kau memberikan kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera dalam setiap proses pemulihannya. Mama Bok Suwira boleh Tuhan yang kuatkan. Dan Tuhan juga memberkati agar imannya boleh tetap kuat dan bersandar di dalam Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan untuk kakak dari CIT, untuk Ci Nini. Tuhan, biarlah kami rindu imannya boleh dimenangkan dan kesehatannya boleh semakin hari semakin membaik ya Bapak. Dan kami tahu ya Bapak, tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu ya Bapak. Dan Tuhan, Kau memberikan dia kesembuhan. Tuhan, kami menyerahkan untuk keluarga dari Chontotea yang ada di Bogor. Tuhan, mereka jauh di sana. Tuhan, biarlah Tuhan memberkati dan memberikan kesehatan yang baik kepada kedua orang tuanya, khususnya untuk Papa dari Chontotea. Tuhan, biarlah Engkau memberikan keluarga ini kesehatan yang baik, jauhkan mereka dari virus COVID-19. Tuhan, berkati hari-hari mereka agar mereka boleh memiliki damai, sukacita yang daripada Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan untuk pemulihan kesehatan Bu Susi. Biar Tuhan memberkati, memberikan kesehatan yang baik, dan proses pemulihannya boleh cepat, boleh berjalan dengan baik. Tuhan, beri Bu Susi kesehatan yang baik. Tuhan juga yang terus menjauhkan Bu Susi dari virus COVID-19. Dan biar Tuhan Engkau juga memberikan Bu Susi iman yang kuat dan terus bersandar kepada Tuhan, dan boleh
memiliki damai dan sukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau terus yang mendengarkan seru doa kami. Kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri doa malam kita dengan mengucapkan doa Bapa kami dalam bahasa Mandarin. 主祷文，我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。